Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin. Masih bab 12 ya. Memperbanyak amal soleh di akhir umur. Ya, banyak memperbanyaknya amal soleh di akhir umur. Ini hanya berapa hadisnya sedikit. Yang kemarin hadis nomor 3. Ini nih ya, ada koreksi sedikit yang kemarin ya. Ini hadis nomor 3 ini menerangkan setelah turun surat kemarin itu surat An-Nasr. Ya, setelah turun surat An-Nasr, Rasulullah SAW sangat sering gitu ya, membaca pada waktu ruku dan sujudnya dengan bacaan Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Satu berarti redaksinya ini ya. Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian pada riwayat yang lain Subhanakallahumma. Nah, pakai Allahumma ya. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kalau yang pertama Subhanaka Rabbana, yang kedua Subhanakallahumma Rabbana, lanjutannya sama. Kemudian redaksi ketiga Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah, di sini tanpa Rabbana. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ada tiga, hanya redaksi ketiga nih. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian satu lagi Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, ini semuanya hanya ada 4 berarti redaksinya barusannya. Ini semuanya bacaan ruku dan sujud. Nah, di mana bacaannya dengan redaksi yang 4 macam tadi, ini sangat sering dibaca oleh Rasulullah SAW pada waktu ruku dan sujudnya setelah turun surat An-Nasr. Nah, itulahnya kemarin koreksinya. Jadi ini bukan di luar sholat nih. Saya lihat nih, saya buka gitu ya di dalam ini riwayat muttafaq alaih, ada yang riwayat Muslim. Nah, ternyata di dalam riwayat Muslimnya ini ditempatkan dalam bacaan ruku dan sujud nih semuanya. Jadi sekali lagi nih redaksinya Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Satu Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian yang kedua Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian 3 Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang keempat subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini jadi ada 4 redaksinya bacaan ruku dan sujud. Boleh pilih tentunya, semuanya sahih. Ya, keempat-empatnya sahih ya, bacaannya boleh pilih. Hanya yang dua ada tambahan wa atubu ilaik di akhirnya ya, ada wa atubu ilaika, ada yang wa atubu ilaihi gitu kalau dibaca dengan harokat seluruhnya. Nah, ada tambahan dan aku bertobat. Ya, pada 2 redaksi
ya tadinya yang terakhir, 2 redaksi terakhir, yang ketiga dan keempat itu ada tambahan wa atubu ilaik, aku bertobat. Kalau yang sebelumnya Allahumma gfirli, kalau yang ini astagfiruka, astagfirullah, maknanya sama, minta ampunan. Hanya kalau yang 2 terakhir itu ada tambahan dan aku bertobat kepadamu. Yang terakhir aku bertobat kepadanya, itu sama dia. Nah itu kemarin ya, dikoreksi sedikitnya. Ini semuanya sekali lagi ya, ini semuanya yang 4 redaksi itu bacaan ruku dan sujud, di mana keempat bacaan ini sangat sering dibaca oleh Rasulullah SAW setelah turun Iza Ja'a Nasrullah atau surat An-Nasr, di mana surat An-Nasr itu turun di akhir, katakanlahnya di akhir hayat Rasulullah SAW, sehingga ketika Allah menurunkan surat ini sekaligus ya Allah itu memberitahu ini adalah pertanda bahwa ajalmu sudah dekat. Ya, ketika Allah menurunkan surat ini disertai dengan ini pertanda bahwa ajalmu sudah dekat. Wa zalika alamatu ajalika. Lah itu ya kemarin yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Nah, sekarang yang baru ya, hadis yang keempat sangat pendek. Mungkin ini bisa digabung dengan hadis yang kelima, dan semuanya hanya ada 5-nya di bab ini. Hadis yang keempat, An Anasin radhiyallahu anhu qala innallaha azza wa jalla taba'al wahya ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya aksaro makanal wahyu. Hadisnya muttafaq alaih juga nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla merakpak apa sih itu? Merakpak bahasa Indonesianya apa merakpak teh? Bertubi-tubi, bertubi-tubi, ya cobalah kita terjemah bertubi-tubi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tambah al wahya ayat ala Rasulullah SAW menjadi sangat sering lah gitulahnya, bertubi-tubi itu, bertubi-tubi menjadi sangat sering menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW qabla wafatihi, menjelang wafatnya Rasulullah SAW, hatta tuwfiya aksaro makanal wahyu. Nah hingga beliau wafat Rasulullah SAW, nah wahyu itu sudah sempurna diturunkan. Ini apa namanya ya, turunnya wahyu ya. Turunnya wahyu itu terutama gitunya, yang disebut turun wahyu itu kan turunnya Al-Qur'an. Nah ini kembali diulang nih ya tentang nuzulul Quran. Yang bagaimana nuzul itu, bagaimana turunnya wahyu, bagaimana turunnya Al-Qur'an gitu ya. Bagaimana sampainya Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW. Yang disebutnya kan diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Nah tentang nuzul itu ya dari atas ke bawah sih turun, itunya nuzulul Quran itu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu, tentang nuzul Quran ini dalam ulumul Quran dikenal dengan sebutan Al-Quran turun 2 kali. Yang pertama pada Lailatul Qadar, Al-Quran itu turun sekaligus seluruhnya. Nah, yang kedua kali turunnya itu adalah kepada Rasulullah SAW. Nah, yang pertama ini Al-Quran seluruhnya bukan kepada Rasulullah SAW, tapi dari Allah ke Allahul Mahfuz lah gitu ya.
Allah menyimpannya di satu tempat steril yang tidak bisa dimasuki kecuali oleh malaikat Jibril untuk mengambilnya. Nah, dari sana malaikat Jibril itu kalau menurunkan ayat Quran itu diperintah oleh Allah, turunkan ayat sekian sampai sekian di surat Anu, katakanlahnya malaikat Jibril kemudian datang ke Allahul Mahfuz mengambil ayat yang dimaksud lalu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nah, turunnya kepada Rasulullah SAW itu berangsur mulai dari wahyu yang pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5 sampai wahyu yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3 pun tidak seluruhnya ya, bagian akhirnya. Nah, turunnya kepada Rasulullah itu kan berangsur. Di awal turunnya wahyu itu jarang, bahkan ada sebutannya sebutannya itu fatratul wahyi. Fatratul wahyi itu ada masa, ada waktu di mana lama tidak turun wahyu. Dari wahyu yang pertama ke yang kedua saja itu lama waktunya. Turun wahyu yang pertama, kemudian lama tidak turun wahyu, sampai Rasulullahnya sendiri was-was. Rasulullahnya gelisah, ketakutan gitu ya. Ini lanjutannya bagaimana? Kurang lebih demikianlah dalam pikiran Rasulullah SAW. Ini kelanjutannya bagaimana nih setelah dapat wahyu yang pertama? Nah, bahkan pada satu masa fatratul wahyi, lama tidak turun wahyu, Rasulullah sampai frustasi, sempat naik ke sebuah bukit, kemudian mau bunuh diri, mau menjatuhkan. Nah, kemudian ketika lama juga tidak turun wahyu, sampai orang-orang kafirnya saat itu mereka mengejek Rasulullah dengan mengatakan yang kemudian bantahannya itu adalah di surat Ad-Duha. Wadduha walaili idza saja. Nah, ini ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu itu tidak marah, tidak membenci dan tidak meninggalkan kamu. Nah, orang-orang kafir saat itu mereka mengatakan Muhammad itu sudah diterlantarkan, sudah dibiarkan, sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, karena lama gitunya tidak turun wahyu, lama tidak membacakan ayat gitunya kepada orang-orang. Nah, sampai orang-orang kafir saat itu mengatakan demikian lah, Muhammad itu sudah Tuhannya marah dan dia dibiarkan, ditinggalkan oleh Tuhannya. Nah, itu bantahannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak marah dan tidak juga meninggalkan kamu. Nah, masa Al-Quran itu diturunkan Allah secara berangsur selama 23 tahun ya. Masa kenabiannya 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, dari awal hingga akhirnya Allah menurunkan wahyu. Nah, seperti yang diterangkan oleh Anas bin Malik, di Mekah hanya ayat-ayat Makkiyah. Jadi Al-Quran itu kan ada dua kategori, ada ayat disebutnya ayat atau suratnya, ayat atau surat Makkiyah, ada ayat atau surat Madaniyah. Makkiyah itu ayat atau surat yang Allah turunkan ketika Nabi masih di Mekah atau periode Mekah mungkin sebutannya. Adapun surat atau ayat Madaniyah itu yang Allah turunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, periode Madinah. Nah, karakter surat Makkiyah, karakter surat Makkiyah itu isinya garis besarnya adalah membangun pondasi. Karena Allah itunya dengan Allah menurunkan agama Islam ini, katakanlahnya Allah menurunkan agama Islam ini mau membentuk manusia, mau membangun manusia.
Jadi bangunlah manusia itunya, kalau sebutkan demikiannya, dibangun itu berarti pondasinya. Nah, ayat-ayat di Mekah itu, ayat-ayat Makkiyah itu karakternya adalah membangun pondasi, yaitu soal akidah terus gitu ya, oleh Allah itu apa namanya, dibangun, dikuatkan itu akidahnya, keimanannya. Belum banyak. Hanya Bapak sebutnya hitungan jari mungkin hanya yang berkaitan dengan amal. Yang berkaitan dengan amal itu ya. Nah, nanti setelah hijrah ke Madinah barulah turun ayat-ayat ketentuan hukum syariat amal itulah. Nah, selama ayat-ayat yang di Mekah itu karakter ayat-ayatnya demikian, membangun pondasinya. Ya, harus kokoh, harus kuat. Ibadah saum misalnya, ibadah saum, kurban, itulah contohnya ya. Itu setelah setelah Rasulullah hijrah, dan para sahabat mereka itu dengan pondasi, dengan akidah, dengan keimanan yang kuat, yang kokoh, yang yang lurus lah gitu ya. Maka mereka ketika diperintah apapun, para sahabat itu sudah siap. Nah, kalau begini ya, kalau di awal-awal gitu para sahabat baru masuk Islam, imannya masih lemah, akidahnya belum kuat, kemudian dijejali dengan harus begini, wajib begini, tidak boleh begitu. Nah, bisa jadi para sahabat itu sudah bosan duluan karena pondasinya, karena keimanannya belum kuat. Nah, artinya kan ini menunjukkannya metode Allah itu adalah ya untuk seseorang ada kemauan gitu ya, membangun gitu, membangkitkan kemauan untuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, itu harus dibangun dulu dari pondasinya. Ya, kokohkan akidahnya, kuatkan imannya, maka diperintah apapun pasti mereka akan melaksanakan. Jadi cukup lama artinya Allah membangun itu, untuk membangun manusia, pondasi manusia itu akidah dan keimanan lah gitu ya. Itu cukup lama. Nah, setelah di Mekah, setelah di Madinah, barulah Allahnya banyak menurunkan ayat-ayatnya yang isinya itu adalah beramal, artinya ya, beramal. Nah, ternyata ini maksudnya menurut Anas bin Malik di sini, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tadinya bertubi-tubi, merepak gitu, turunnya termen, sering menurunkan ayat-ayat kepada Rasulullah SAW di saat menjelang kematiannya. Mungkin disebutnya sekitar lah katakanlahnya 2-3 tahun menjelang wafatnya Rasulullah. Wah, ayat-ayat yang yang isinya beramalnya. Nah, penulis nih kitab Riyadhus Shalihin memahami ayat hadis ini ya. Allah banyak menurunkan ayat, bahkan tadi sebutannya bertubi-tubi gitu, merakpak gitu, menurunkan ayat-ayat yang isinya amal menjelang akhir masa kenabian. Artinya menjelang masa kenabian, menjelang akhir umur Rasulullah SAW. Nah, oleh Allah diperak-pak dengan amalkan, ini amalkan, ini amalkan, ini amalkan. Nah, dari sananya penulis kitab Riyadhus Shalihin itu menempatkan hadis ini ya dalam bab memperbanyak amal soleh di akhir umur. Nah, katakanlah Allah itu memperlakukan demikian kepada Nabi menjelang akhir masa kenabian. Menjelang masa kenabian itu ayat-ayat yang turun itu sangat banyak, ayat-ayat yang berupa amalan. Nah, berarti diarahkan ke sana itu oleh Allah, itunya menjelang akhir umurnya itu Allah mengarahkan kepada Rasulullah supaya lebih banyak beramal. Nah, sementara kan untuk beramal soleh harus nunggu dulu ayatnya. Karena tidak bisa menciptakan amal soleh sendiri, Nabi juga tidak boleh.
Ya tidak bisa, tidak boleh menciptakan amal soleh sendiri. Maksudnya menciptakan amal soleh sendiri itu mengadakan suatu amal yang dasarnya adalah pikirannya sendiri. Menurut saya kan baik, nah itu kan nggak bisa. Bukan amal soleh kalau yang dilakukannya itu bukan berdasarkan, bukan berlandaskan itu ajaran Islam yang itu adalah dari Allah. Amal soleh itu kalau mengamalkan ajaran Islam baru amal soleh karena itu yang dari Allah. Dan amalannya itu diberi pahala. Yang memberi pahala kan Allah. Jadi aneh nih kalau seperti ini misalnya ya. Seseorang itu mengadakan suatu amal, memunculkan suatu amal, lalu ya dasarnya menurut pikirannya bahwa ini kan baik. Katakanlah demikian ya. Alasannya, ini kan baik, itu menurutnya, menurut pikirannya, menurut perasaannya. Nah, sementara kan yang memberi pahala Allah. Jadi ketika dia melakukan seperti itu, dia karena taat kepada Allah atau bukan? Aneh kan, kira-kira kalau menurut pikiran saya ya, kalau orang itu memunculkan suatu amal berdasarkan pikirannya sendiri, lalu pahalanya minta kepada Allah, kira-kira Allah ngomong apa? Ya, paling-paling Allah ngomong apa kaitannya sama saya? Amal itu kamu sendiri yang memunculkan, kamu sendiri yang mengatakan itu baik, kamu sendiri yang menyebut itu amal soleh. Tapi pahalanya dia minta kepada Allah karena menurutnya ini hal yang baik. Mungkin Allah mengatakan hari mana liar tuh, hari mana liar itu, hari amal kumahamana, hari pahala, hari ganjaran lagi ka dia. Ngeunah we, tah penjeng urang mah ngeunah we, hari amal kumaha maneh, hari ganjaran nagih ka dieu. Wah, kaitan sekalo teh amal kamu itu siapa yang memberi pahalanya? Makanya yang disebut beramal soleh itu adalah melaksanakan apa yang dari Allah. Allah yang memberi pahalanya. Nah, karena yang disebut amal soleh itu kan yang demikian. Ya, amal soleh itu adalah amal yang berpahala. Nah, yang memberi pahala siapa? Yang memberi pahala Allah ya, beda berarti dengan. Nah, ini ya dari hadis ini ya juga yang menurut Anas bin Malik bahwa menjelang akhir hayatnya Allah bertubi-tubi tadi sebutannya banyak sekali menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an. Maksudnya apa? Nah, ini ditangkapnya maksudnya oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi bahwa Allah itu mengarahkan Rasulullah supaya banyak beramal di akhir umurnya. Jadi diberilah apa yang harus diamalkannya gitu ya. Apa yang harus diamalkannya? Ya diberilah oleh Allah. Dengan bertubi-tubi tadinya dengan merakpak gitulah Allah menurunkan ayat. Nah, Allah mengarahkan ke sana supaya Rasulullah itu banyak beramal soleh. Nah, dari sana tadinya, jadi yang disebut amal soleh itu apa? Amal soleh itu adalah kalau kita melakukan sesuatu yang itu dari Allah. Nah, itulah amal soleh. Nah, artinya apa yang disebut beramal soleh itu adalah kita mengamalkan ajaran Islam. Bahkan Rasulullah sendiri kan tidak boleh. Rasulullah tidak diberi kewenangan oleh Allah untuk menentukan bahwa ini amal soleh. Padahal itu berdasarkan dari pikiran Rasulullah. Nggak bisa, tidak boleh. Rasulullah juga tidak, artinya Rasulullah tidak diberi kewenangan disebutnya ya, untuk menentukan. Untuk menentukan apa yang ada di dalam Islam. Jadi tentang Islam ini sepenuhnya itu hak Allah, itu kewenangan Allah. Makanya beliau itu disebutnya Rasul, hanya pesuruh Allah. Jangan ikut menentukan berarti. Ya, Rasulullah tidak berhak menentukan, tidak boleh. Ya, pesuruh itulahnya, Rasul itu utusan pesuruh Allah.
Itu saya kiranya hal yang pentingnya yang muncul itu dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW itu ketika menjelang akhir umurnya, Allah banyak menurunkan ayat. Nah, sementara itu kan tadinya ayat-ayat yang turun di Madinah itu banyak ayat-ayat yang isinya tentang amalan. Kalau membangun pondasinya, membangun akidah, membangun keimanan, nah itu ayat-ayat atau surat yang Allah turunkan di Mekah. Di Madinah itu lebih banyak yang berupa amalan. Nah, Allah sendiri berarti kan yang ini nih canggih ya, ya Ibnu di siapa Imam An-Nawawi ini ya. Benar jenius itu Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab memperbanyak amal soleh di akhir umur. Ya, padahal hadisnya kan menerangkan Allah banyak menurunkan ayatnya di akhir-akhir atau menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Nah, di mana kan ayat yang turun di Madinah itu banyak tentang amal, bukan lagi membangun akidah lah gitunya, bukan lagi membangun akidah, membangun keimanan. Nah, makanya masuklah gitunya dari hadis ini disimpulkan bahwa Allah sendiri memang mengarahkan demikian. Berarti kan Allah mengajarkan, Allah mengarahkan kepada Rasulullah SAW khususnya, dan tentunya kepada seluruh kaumnya, umatnya, ya, kepada seluruh umatnya, yaitu memperbanyak amal soleh di akhir umur. Kalau Rasulullah SAW nih ya, kalau Rasulullah SAW kan sudah diberitahu, Rasulullah itu sudah diberitahu, dan semua nabi sebetulnya ya, semua nabi Rasulullah sudah diberitahu kapan wafatnya. Nah, kalau umatnya tidak ada yang diberitahu waktu meninggalnya itu kapan. Ya, andainya kalau kita misalnya kita memberitahu itu kita diberitahu bahwa kematian kita itu misalnya setengah tahun lagi. Oh, genah atau mau gitu mau, barulah gitunya apa namanya diadankeun lah gitu. Diadankeun dinyaankeun rek taat beribadah. Emang iya. Jangan-jangan begitu diberitahu stres ulang-ulang lebih ke pohon sholat. Jangan-jangan malah sebaliknya, justru nggak kuat itunya, mentalnya nggak kuat ketika diberitahu bahwa setengah tahun lagi, misalnya 6 bulan lagi waktu kematianmu. Oh, hari tak keneh gejo ngelepak kemudian pingsan. Nah, kalau Rasulullah SAW ya memang diberitahunya waktu kematiannya seperti yang yaitu surat An-Nasr juga kan Allah sudah memberitahu, ini adalah tanda bahwa waktu kematianmu sudah dekat. Ketika semakin dekat, Allah memberitahu lagi, yaitu dengan mewahyukan, Allah memberi pilihan masih mau hidup atau mau segera pulang. Itu kan hadis itunya, masih mau hidup di dunia atau segera sebutnya pulang lah gitunya, kembali kepada Allah disebut lagi, atau segera pulang. Maka Rasulullah memilih, aku memilih apa yang ada di sisi Allah. Nah, ternyata dari kejadian tersebut hanya hitungan hari Rasulullah meninggal. Nah, untuk umatnya atau untuk selain Rasulullah SAW itu tidak berlaku. Allah rahasiakan waktu kematiannya, justru tadinya Allah merahasiakan kematian hambanya itu salah satu bentuk kasih sayang dari Allah. Dirahasiakan, tidak diberitahu, itu justru kanyaah, sebut tetenya bahasa Sunda nama kanyaah ti Allah tidak diberitahu waktu kematiannya kapan. Nah, maksudnya supaya manusia itu selalu supaya ya selalulah bersiap, karena kapanpun bisa jadi itu adalah akhir dari umurnya. Ini pernah saya contohkan begini kalau nggak salah kan ya. Kalau diberitahu seperti tadi,
Misalnya ya setengah tahun lah, 6 bulan, 3 bulan, atau bulan depan misalnya apa namanya waktu kematiannya. Nah, emang manusia itu kalau tahu itu akan bersungguh-sungguh? Justru sebaliknya. Kalau nggak salah pernah saya analogikan dengan apa namanya siswa murid yang belajar di kelas, diberitahu minggu depan ulangan, kapan dia mulai belajar? Kapan dia mulai belajar untuk menghadapi ulangan? Seminggu 7 hari ini ada waktu gitu kan. Minggu depan ulangan, berikan 7 hari. Nah, tenang saja, besok kan masih panjang, ada 6 hari. Lewat 1 hari, besoknya nggak belajar. Lewat 2 hari, oh, tenang, masih ada 5 hari. Besoknya, akhirnya kan SKS ngapal gana teh SKS sistem kebut semalam teh kaburu teu. Bahkan ada yang bablas tungtung nama tengah palgen, padahal sudah diberitahu dari seminggu sebelumnya. Ya itulah manusia itunya, dengan tenang saja, ini kan waktu masih panjang, baru nantilah lewat 1 hari, tenang masih ada 6 hari ini untuk menghafal, untuk persiapan. Lewat 2 hari, tenang masih ada 5 hari. Akhirnya malam harinya sibuk menghafal, tidak keburu, waktunya terlalu singkat. Ini yang SKS gitu, sistem kebut semalam, menghafal saja malam harinya, ketika besok ulangan itu waktunya tidak cukup. Tidak cukup gitunya untuk menghadapi. Bahkan ada yang bablas, tidak menghafal sama sekali, akhirnya justru tete kelemahan. Diberitahu, itunya diberitahu minggu depan ulangan. Tapi kalau tidak diberitahu, keluarkan kertas lembar, ingat bahwa segitu kertas sekolah kan, keluarkan kertas lembar, hari ini ulangan. Itu mengajarkan, sebetulnya itu mengajarkan bahwa harus belajar. Berarti nah, kalau dalam hal ini kan harus ya beramallah tiap hari, ya belajarlah tiap hari, sehingga kapanpun ulangan siap. Justru itu mendidik supaya rajin belajar. Itu yang tidak suka, ada guru yang suka tidak memberitahu kan. Tiba-tiba gitu kan masuk kelas, keluarkan selembar. Yang celaka yang tidak pernah belajar pasti. Nah, kalau dalam hal ini kan yang celaka yang tidak pernah beramal. Kalau diberitahu tetap tidak beramal. Sudah diberitahu juga tetap tidak belajar. Karena waktu dikasih, seolah-olah dikasih kesempatan waktu seminggu gitulah untuk menghafal, untuk belajar. Nah itu manusia itu kena oleh lalai. Lewat sehari, tenang masih ada 6 hari. Lewat lagi 2 hari, tenang masih ada 5 hari. Terus saja pada akhirnya lalai lah, sampai waktunya ulangan itu dia tidak belajar, tidak menghafal. Padahal waktu yang diberikan itu cukup. Itulah manusia di dunia. Banyak kan yang penyesalannya gitu ya, yang penyesalannya setelah masuk neraka, mereka itu meminta waktu lagi kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia dengan mengatakan pasti akan beramal soleh. Ternyata kan jawaban dari Allah pret kurang bah. Manusia kalau benar diberi waktu lagi tetap tidak akan beramal soleh. Nah itulah hadis yang kelimanya ininya tentang ininya nih, dari hadis yang kelima ini tentang tentang kaitan dengan judulnya, yaitu memperbanyak amal soleh di akhir umur. Nih oleh Allah sudah diarahkan demikian. Allah banyak menurunkan ayat di akhir umur Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Supaya lebih banyak beramal. Ini diturunkan ayatnya. Karena kan yang disebut beramal soleh tidak boleh menciptakan sendiri. Ya, tidak boleh membuat sendiri, berdasarkan pikiran sendiri, berdasarkan perasaan sendiri.
Karena yang disebut amal soleh itu adalah kalau kita mengamalkan apa yang dari Allah. Kalau mengamalkan disebutnya lah ya, ajaran Islam yang ada di dalam Islam. Karena yang memberi pahala dari suatu amal itu kan Allah. Gak masuk akal kalau amalnya kita buat sendiri terus pahalanya nagih kepada Allah, minta kepada Allah. Ya paling tadi Allah mengatakan demikian, apa kaitannya amal itu sama saya? Menangin sorangan itu amalnya buatan manusia sendiri, kemudian pahalanya minta kepada Allah. Ngolah cek Allah teh. Ngolah hoy. Nah, sekarang yang kelima. Hadis terakhir nih ya, hadis yang kelima nih dari bab memperbanyak amal soleh di akhir umur. Berat nih hadis yang kelima nih. Sangat pendek hadisnya. Ayo lagi apal. An Jabirin radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yub'asu kullu abdin alama mata alaihi. Hadisnya riwayat Muslim, dia ini sahih pasti. Ini semua hadis ini sahih nih ya yang ada di kitab Riyadhus Shalihin ini nih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pendek nih redaksinya, yub'asu kullu abdin ala mata alaihi. Kata larayeun lagi. Yub'asu kullu abdin ala mata alaihi. Itu pan apal ayeuna ge nya aya nambahkeun isuk. Poho. Ayeuna apal teh isuk poho. Atau bubar ti dieu geus kan. Hadis terakhir teh naon pitu da pondok. Eta. Makanya harus diulang, tidak ada yang tidak lupa. Manusia mah eta apa namanya? Karakter manusia mah nanti teh mahalunisian wal khoto, lupa dan salah, lalai, spesialis manusia mau gitu teh. Yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Demikiannya redaksi hadisnya. Setiap orang, kullu abdinnya pakai kullu dan abdinnya nakiroh, benar-benar artinya tanpa kecuali. Karena memang di hadis ini tidak ada pengecualian di kalimat berikutnya, nggak ada pengecualiannya. Yub'asu kullu abdin ala ma mata alaihi. Semua hamba, setiap orang, jadinya kan maknanya lah setiap individu, setiap orang akan dibangkitkan, dihidupkan kembali kan, dibangkitkan kembali dengan ala mata alaihi. Nah, dibangkitkannya itu dengan cap, apa namanya, cap, trademark atau sebutannya apalah, label ala mata alaihi. Apaannya bahasa kitanya? Ala mata alaihi. Setiap individu, setiap orang akan dibangkitkan. Nah, bahasa Indonesia untuk genah itunya di atas apa yang dia mati di atasnya kan hese ya di terjemah harfiah terjemah harfiah pada gitu kita. Setiap orang, setiap hamba akan dibangkitkan atas apa yang dia mati di atasnya. So, kumaha. Tergantung amal, tergantung kondisi terakhir. Ini maksudnya maknanya demikian ya. Jadi capnya dia itu sebagai seorang yang bagaimana. Nah, tergantung pada waktu mengakhiri hidup dia orang yang seperti apa. Itu capnya tergantung di akhir hidupnya dia itu kondisinya atau dia itu orang yang seperti apa. Nah, berarti akan dibangkitkan sebagai orang yang demikian. Garis besarnya ada 3, ada 2 aslinya. Garis besarnya ada 2. 1 ahlul ibadah, 2 ahlul maksiat. Garis besarnya demikian lahnya. Ahli ibadah dan
ahli maksiat, atau orang yang taat dan orang yang durhaka. Itu garis besarnya. Nah, ketika mengakhiri hidup itu sedang dalam kondisi yang mana? Mengakhiri hidupnya itu dengan apa? Kalau di dalam kitab Burikok, kalau nggak salahnya, dalam kitab Burikok, Imam Bukhari ini tentang bahwa amal yang paling menentukan itu adalah amal terakhir ketika dia meninggal sedang apa. Ya, amal yang menentukan itu adalah amal terakhir ketika meninggal itu dia sedang apa. Ya, eta jadi capek eta. Garis besarnya tadi ada dua pokoknya, apakah sebagai seorang yang soleh, sebutannya demikiannya, apakah ketika meninggalnya itu sebagai ahli ibadah, orang yang soleh, orang yang taat itu kepada Allah, atau sebaliknya meninggal sebagai, atau ketika meninggalnya itu sedang gitu, karena manusia itu kan bisa berubah-ubah ya. Ketika meninggalnya itu dia sedang durhaka, sedang berbuat dosa, resepna merenya karesepna teh kanu kitu tah. Nah, itu akan menjadi menjadi label orang itu ketika nanti dibangkitkan, dihidupkan pada hari kiamat. Nah, ini juga kaitannya kalau ke apa namanya, ke bab sekarang memperbanyak amal soleh. Nah, ini saya kira sudah gampang dia di sini nih ya. Korelasinya gitu dengan memperbanyak amal soleh di akhir umur, apa nih hadis ini? Korelasinya adalah ya perbanyaklah, berarti perbanyaklah beramal soleh di akhir umur. Karena apabila kemudian meninggal dalam kondisi seperti itu, sedang memperbanyak amal soleh, maka orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan label ahli ibadah. Berarti orang yang memperbanyak amal soleh itu ahli ibadah berarti. Nah, dan itu adalah ke apa namanya? Itu adalah kemenangan. Nah, ini sebutannya yang itu kemenangan, itu keuntungan, itu kesuksesan. Kata sukses hakiki manusia sebetulnya demikian. Yaitu nu dubieu tanya untungan hirup perkumaha. Aduh. Sementara kan tadi manusia kan selalu kena lagi gitu ya, oleh lupa, oleh lalai, oleh salah gitu. Manusia tidak bisa lepas dari hal tersebut, lupa, lalai, salah, lupa, lalai, salah. Nah, tapi kalau kitanya sendiri ya mengarahkan ke ya banyak-banyaklah beramal soleh. Orang yang memperbanyak amal soleh artinya dia akan meminimalisir kesalahan karena banyaknya itu beramal soleh. Pasti dia ini meminimalisirnya, maksudnya meminimalisir kesalahan, kekurangan karena diarahkan kepada banyak atau memperbanyak amal soleh. Tentu kan apa namanya ya, kalau dengan memperbanyak amal soleh di akhir umur, anggaplah begini nih ya, anggaplah mungkin nggak dia ini tergelincir memperbanyak amal soleh, justru waktu meninggalnya dia itu sedang tidak soleh. Namanya manusia sangat mungkin. Nah, kalau hadis nu ieu teh hadis yang hadisnya artinya ini bisa kemungkinan berubah dan dituntut konsisten. Berarti hadis ini justru menuntut ya konsisten lah kalau demikian. Nah, di mana Rasulullah ini ya hadis yang inilah maknanya kurang lebih seperti ini. Ada orang yang beramal dengan amalan-amalan penghuni surga. Tapi setelah dia dekat menuju ke surga, tinggal sejengkal lagi menuju surga, dia bahasa Sunda nama tisoledat. Dia tisoledat, dia berubah, dia mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka, jadinya dia masuk neraka.
Dan yang sebaliknya ada orang yang ya itulah hidupnya itunya beramal dengan amalan-amalan penghuni neraka. Sejengkal lagi masuk neraka, dia sadar, dia berubah, kemudian beramal dengan amalan penghuni surga. Akhirnya dia masuk surga. Tapi jangan terbuai atau kalau memang gitu mah ya mun emang bisa gitu, emang iya kita ini bisa sadar, emang iya kita tahu sejengkal laginya itu kapan. Kita kan tidak tahu kan sejengkal lagi menuju surganya itu kapan. Ya ini yang sebut di akhir umur. Makanya bab ini justru kan dalam bab ini adalah al-hasu, tadinya judul sebetulnya kan al-hasu, yang ditekankan itu, ditekankan perbanyaklah amal soleh di akhir umur. Di awal kan saya katakan unik ini bab ini ya, karena kan emang manusia ada yang tahu kapan akhir umurnya? Nggak ada. Karena setiap hari, setiap saat bisa jadi itulah sudah akhir umurnya. Beda tadi dengan Rasulullahnya yang memang sudah diberitahu oleh Allah tentang kapan meninggalnya. Selain Rasulullah itu kan tidak ada. Dan maka berarti itu kan harus selalu bersiap. Kalau menurut nasihat Umar bin Khattab itu kan jadilah orang yang cerdas. Jangan jadi orang yang dungu. Ya jadilah orang yang cerdas, yaitu al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri, mengendalikan nafsunya, dan tidak berhenti beramal soleh untuk menghadapi itu, untuk persiapan menghadapi hidup setelah matinya. Sementara al-ahmak, orang yang dungu, adalah orang yang manittaba'a hawahu, hidupnya mengikuti kemauannya sendiri, wa yatamanna 'alallah, tapi dia berharap dia berharap kepada Allah diberi pahala, dia berharap kepada Allah dimasukkan ke surga, padahal dia tidak taat kepada Allah karena hidupnya itu mengikuti kemauannya sendiri, bukan menaati Allah hidupnya. Nah ini dari hadis ini juga sangat jelas nih ya. Ini harus digaris bawahi nih, hadis ini nih harus tidak boleh lupa nih. Yub'atsu kullu amlin ala ma mata alaihi. Setiap individu akan dibangkitkan pada hari kiamat tentunya ya, maksudnya setiap orang akan dibangkitkan ala ma mata alaihi, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan terakhir pada saat dia mati. Yang garis besarnya hanya ada dua, apakah matinya itu sebagai ahli ibadah atau matinya itu sedang dalam sebagai orang yang taat kepada Allah, sebagai orang yang ini babnya yang orang yang sedang memperbanyak amal soleh, atau kondisi terakhirnya itu sebagai orang yang durhaka, orang yang tidak taat, orang yang tidak beramal soleh. Nah itu yang akan menjadi sebutnya capnya, itulah yang akan menjadi cap dirinya ketika dibangkitkan di akhirat, sebagai ahli ibadah atau sebagai orang yang durhaka, sebagai orang yang taat atau sebagai orang yang tidak taat kepada Allah. Ada satu hadis nih riwayat Ibnu Majah ya. Saya buka-bukanya setelah membaca ini, saya cari-cari itu hadis-hadis yang yang ada kaitannya. Setelah dicari malah sekirian leungit. Sebentar nih. Nah ini nih hadisnya riwayat Ibnu Majah, riwayat Ahmad. Kita baca redaksi Arabnya, ini perlu nih dengan redaksi aslinya nih ya, redaksi hadisnya nih.
An Abi Umamata radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah semoga Allah meridhoinya, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam, qala beliau bersabda, inna agbalto. Nah, kebetulan saya mau baca dengan redaksi aslinya itu, ini gibtoh. Gibtoh itu kemarin kan bukan iri kan, kalau gibtoh itu kabita. Kabita itunya kemarinnya. Inna agbaton nasi indi. Sesungguhnya ini Nabi ini. Sesungguhnya manusia yang paling aku kabita. Bayangkan demikianlah, Rasulullah itu kabita, Rasulullah itu tertarik, Rasulullah itu ingin menjadi orang seperti ini. Rasulullah yang menyabdakan demikian nih. Rasulullah itu tertarik, Rasulullah sangat ingin menjadi orang seperti ini nih, yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dengan inna agbato, sesungguhnya inna agbaton nasi indi, sesungguhnya aku paling gibtoh. Nah, gitulahnya mungkinnya, sesungguhnya aku paling gibtoh kepada mu'minun khafiful hadzi zu hazin min sholatin ghomisun finnasi la yu'bahu lahu kana rizquhu kaffafan wa sabaru alaihi ajilat maniyatuhu wa qalla turasuhu wa qallat bawakihi. Nah, sesungguhnya aku paling gibtoh. Demikiannya ini Rasulullah menyabdakannya, sesungguhnya aku paling ingin gitu menjadi orang seperti ini. Sesungguhnya ini kalau di sini nih ya, sesungguhnya orang yang aku paling merasa iri. Bolehlah mungkinnya diterjemah demikiannya. Sesungguhnya orang yang aku paling merasa iri kepadanya adalah seorang mukmin yang miskin, gemar mendirikan sholat. Gitunya kepada seorang mukmin yang miskin, kemudian gemar atau rajin, berartinya rajin, itulah rajin, gemar gitu mendirikan sholat. Sehingga nanti sholat ini berarti sholat apapun gitulah, hanya sholat apapun yang disyariatkan di dalam Islam, pokoknya dikerjakan, pokoknya nggak tanpa pandang bulu lah begitu. Sebetulnya demikianlah di sininya, rajin, gemar mendirikan sholat, kurang lebih demikian lahnya. Semua sholat itu yang disyariatkan nih di dalam Islam, yang ada di dalam sholat, semua sholat yang ada di dalam Islam, pokoknya semuanya dikerjakan. Sesungguhnya orang yang aku paling merasa iri kepadanya adalah seorang mukmin yang miskin, gemar mendirikan sholat, kemudian beribadah secara umum nih, beribadah kepada Tuhannya, beribadah kepada Allah dengan baik, bahkan beribadah kepada Allah dengan sebutannya ya, dengan ibadah terbaik. Selalu lah gitunya, ibadahnya itu yang terbaik gitu, yang dikerjakannya selalu yang terbaik, itu yang dipersembahkannya untuk Allah. Tidak dikenal orang, jadi memang orangnya contohnya kan, contoh ideal kan orang seperti ini Uwais Al-Qarni. Tetangganya saja nggak tahu kan, Taunya Uwais Al-Qarni siapa menurut tetangganya? Hanya seorang miskin penggembala kambing. Itu pun kan menggembala kambing orang lain, karena Uwais Al-Qarni miskin. Menggembala kambingnya pun menggembala kambing orang lain.
Nah, tetangganya, orang-orang sekitarnya taunya itu Uwais Al-Qarni itu ya, hanya orang seperti itu saja. Penggembala kambing yang miskin, belum penyakitan lagi, kusta. Tapi ternyata dia begitu ngetop di langit, malaikat itu sampai menunggu-nunggu itu ya. Bahkan kan oleh Rasulullah SAW, sahabat Umar bin Khattab saja dan Ali bin Abu Thalib, dua hanya Umar bin Khattab dan Abu Thalib, Ali bin Abu Thalib, oleh Rasulullah sampai ini diperintahkan, jika kamu ketemu dengan Uwais Al-Qarni, minta doa kepadanya. Tah orang yang tidak dikenal ya di sini ya orang ya gitulah contohnya tetangga nama itu apalun tidak dikenal, ternyata Uwais Al-Qarni ternyata dia kan bukan orang sembarangan ya, tidak dikenal, pokoknya bukan TikToker lah. Ya, sekarang ini nih zamannya yang ya gitulah, ingin dikenal, ingin dilihat oleh orang, medianya ada dasar kafir itu dah, yang mengadakannya kafir ya, pikiran mereka demikian pasti, karena orang kafir itu pikirannya hanya keduniaan. Justru puncaknya keduniaan itu adalah terkenal puncaknya keduniaan itu ngetop terkenal ya, telah di medsos nama kan banyak followers dan subbreaker lah pokoknya mah. Padahal itu kan hal seperti itu selain menjadi dosa, itu adalah dosa gitunya, tetap menjadi ingin itu menjadi terkenal dengan ya gitulah, berusaha membuat konten, bahkan kan karena ingin terkenal kontennya pun yang aneh-aneh, bahkan dengan konten yang banyak melanggar aturan Islam. Orang Islam itu melakukan demikian karena ingin terkenal. Hal seperti itunya saja sudah dosa, ya, ingin terkenal itu dosa. Selain itu juga pasti pikirannya ke arah keduniaan, pasti pikirannya itu ke arah keduniaan. Akhiratnya bisa jadi diabaikan karena ingin yang ini. Jauhkan dari orang seperti ini nih. Justru kalau menurut hadis ini Rasulullah SAW saja sebutlahnya sampai iri dengan orang yang seperti ini. Seorang mukmin yang miskin, rajin sholatnya, kemudian beribadah secara umum, tadinya semua ibadah, beribadah kepada Allah dengan ibadah terbaik, tidak dikenal, selalu merasa cukup dengan rezeki yang sudah Allah berikan. Al-kafaf tadinya di bahasa Arabnya, al-kafaf teh diberi kecukupan, sebetulnya oleh Allah diberi kecukupan dan orangnya merasa cukup. Lantaran unggal butuh ayah apa genah. Itu nu kieu sebetulnya nu diberi oleh Allah, diberi kecukupan sebetulnya. Dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Jadi henteu logai hirupna teh, sebutna teh teu loba gaya yang gitu hayang kieu, jadi ripuh, jadi riweuh. Diberi kecukupan sebetulnya oleh Allah, diberi kecukupan dan dia merasa cukup ya dengan rezeki yang telah Allah berikan. Selalu bersabar. Ini ada berapa poin berarti nih ya? Selalu bersabar, kematiannya dipercepat, warisannya sedikit, dan tidak banyak orang yang menangisinya ketika dia mati. Siga biasa bertentangan kabeh jeung kahayang teh itu. Biasa bertentangan kabeh itu jeung kahayang jelema. Coba sekali lagi, ada berapa poin berarti nih ya? Ya kalau diapalkeun oge ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku merasa iri kepadanya adalah seorang mukmin yang satu berarti miskin, dua rajin sholat, khususnya sholat disebut secara khusus berarti ini. Yang ketiga beribadah, nah ini secara umum beribadah, secara umum semua ibadah. Jadi satu miskin, dua rajin atau gemar mendirikan sholat,
3, selalu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang terbaik. 4, tidak dikenal. Ya, artinya orangnya juga memang nggak ada keinginan untuk dikenal. Ya, tidak dikenal, itu 4, tidak dikenal. Kemudian yang kelima, selalu merasa cukup dengan apa yang selalu merasa cukup dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. 6, selalu bersabar. 7, kematiannya dipercepat. 8, warisannya sedikit. 9, tidak banyak orang yang menangisinya di saat kematiannya karena tidak dikenal. Karena orang itu banyak yang tidak tahu. Seperti Uwais Al-Qarni kan waktu meninggal tetangganya kan hari-hari. Tetangganya banyak yang tak acuh. Ternyata banyak orang berkerumun di rumahnya yang meninggal. Menurut orang sana ini siapa kok banyak, malah yang banyak itu dari luar. Ternyata bukan orang luar, malaikat. Ternyata yang menjemput Uwais Al-Qarni, katakanlahnya malaikat yang menjemput Uwais Al-Qarni karena dia ini terkenalnya di langit. Sudah terkenal di langit, dan malaikat itu sudah menunggu-nunggu, anggaplah, kedatangan Uwais Al-Qarni ke langit. Sementara orang sekitarnya tidak banyak yang kenal, tidak banyak yang tahu lah gitunya. Nah ini berarti akhir umur seperti ini. Mantap, berartilah kalau akhir umur seperti ini nih, di akhir umurnya itu menjadi orang yang Rasulullah SAW saja iri itulahnya kepada orang seperti ini. Seorang mukmin yang miskin, orang yang rajin mendirikan sholat, beribadah kepada Allah dengan ibadah terbaik, tidak dikenal, selalu merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, selalu bersabar. Nah, ini nih kematiannya dipercepat. Nggak tahu juga lah nih ini maknanya, karena sebetulnya kan semuanya meninggal pada waktunya. Artinya ini tidak terlalu umurnya tidak terlalu panjang lah gitunya kalau ukuran ini nih, kalau ukuran umat Rasulullah SAW itu kan 1000 bulan, 82 tahun lebih. Nah kalau lewat dari 1000 bulan ya itu disebutnya ini orang sudah amat sangat panjang nih umurnya. Ya bahkan kan di bab ini kan diberi umur 60 saja itu sudah sangat panjang. Diberi umur 60 saja itu kan sudah sangat panjang, itu diberi umur, diberi jatah hidup oleh Allah. Warisannya sedikit dan tidak banyak orang yang menangisi kematiannya. Jarang orang seperti ini pasti, karena ini semuanya ini bertentangan nih dengan keinginan manusia. Karena keinginannya kan kalau ketika meninggalnya itu kan banyak yang datang, banyak yang mengiringinya ke kuburan, banyak yang mengiriminya karangan bunga. Ya kan bayang aja nah gitu, nanti kalau meninggal itu seolah-olah dengan banyaknya orang itu jaminan bahwa dia ini aman. Enggak sebetulnya. Karena ada hadis ini juga maknanya bukan semata-mata jumlah orang, bukan sebetulnya. Itu yang barang siapa meninggal disolati oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah. Maknanya bukan hanya sekedar jumlah orang. Ternyata ini kan sedikit orang yang bisa jadi amat sangat sedikit. Nah itu tadilah contohnya Uwais Al-Qarni, kalau sesama manusia sama tetangganya gitu, orang-orang yang ada di sekitarnya ketika meninggal ya mereka udah seorang seorang penggembala lah meninggal gitu, karena oleh mereka kan tidak dianggap. Justru yang hadir waktu Uwais Al-Qarni meninggal itu orang-orang asing, orang-orang yang tidak dikenal, padahal itu adalah malaikat. Tak bereslah bab ininya. Memperbanyak itu amal soleh di akhir umurnya dengan 2 hadis terakhirnya, yang hadis keempat yang Allah banyak menurunkan ayat di akhir umur Rasulullah SAW. Artinya Allah pun sudah mengarahkan demikian.
Ya, untuk banyak beramal solehnya dengan indikasi Allah banyak menurunkan wahyu di akhir umur Rasulullah SAW. Nah, kemudian yang kedua, apabila konsisten, artinya ya, apabila konsisten perbanyak amal soleh di akhir umur, maka kan apa namanya ya, bahwa akan meninggal dalam kondisi atau sebagai orang yang taat, sebagai orang yang banyak beramal soleh, sebagai ahli ibadah itu bisa. Itulahnya kesempatannya amat sangat besar. Sementara kan label seseorang nanti di akhirat itu seperti apa? Nah, ini hadis terakhir yang menerangkannya. Setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan kondisi terakhirnya waktu dia mati, itu orang seperti apa. Tasah beres tanya bab ke-12-nya memperbanyak amal soleh di akhir umur. Kemudian nanti bab ke-13 ini ternyata sudah saya bukanya hadisnya banyak nih, 25. Hadisnya ada 25, judulnya babun fi bayani kasroti turukil khair. Beramal soleh itu banyak, apa namanya, amal soleh lah gitunya. Amal soleh itu banyak ragamnya, tapi dengan catatan jangan buat sendiri. Beramal soleh itu atau amal soleh itu sangat banyak ragamnya, gitulahnya judulnya kurang lebih demikian. Jadi sangat banyaknya, bahkan kan keseharian gitu, keseharian seorang muslim itu kan mulai dari bangun tidur saja sudah amal soleh yang dilakukannya, yaitu berdoa. Ya, begitu bangun tidur langsung amal soleh seorang muslim yang dilakukannya itu adalah amal soleh. Nah, nanti ini babnya adalah amal soleh itu sangat banyak berarti. Nah, jangan sampai dalam pemikiran itu seperti si Ibu Haji, si Ibu Haji itu ya, sama harus pohodoi si Ibu Haji ya. Itu yang mengatakan sholat gak pernah ditinggalkan. Kemudian kebetulan dia pun ya orang yang kena wajib zakat, zakat selalu mengeluarkan, saum bulan Ramadan dikerjakan, haji sudah, naon deunya amal soleh tah ulah duka kitu ngewa. Itu kan baru pondasinya, itu baru rukun Islam. Bukan Islam secara keseluruhnya, itu hanya itu baru rukunnya, baru dasarnya. Baru berapa macam berarti kan, sholat, zakat, saum, haji. Masa amal soleh cuma 4 macam? Nah, nanti di sininya beramal soleh itu banyak ragamnya. Artinya jangan sampai bener, berarti jangan sampai malah kesulitan, malah ya sing rubi naon deui nya amal soleh teh, atuh ngaji sing bener sih urang teh nanti tahu amal soleh. Karena seorang muslim itu kan begitu bangun tidur saja amal soleh langsung yang dikerjakannya. Nah, itulah nanti kurang lebih demikiannya, judulnya babun fi bayani kasroti turukil khair. Amal soleh itu sangat banyak macamnya. Nah, kurang lebih demikian lah.